Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penggemar atau para rekan-rekan Mokondor. Ya, sore ini kami dari tim Mokondor ingin membahas nih motor legend dari pabrikan Suzuki. Ya, motor ini bernama Suzuki FXR 150, di mana motor ini merupakan keluaran dari Suzuki Malaysia yang pada saat itu berstatus CBU. Pada awal muncul keluarnya itu di tahun 2000-an ya, 2000-an awal, 2001, 2022 statusnya itu masih CBU atau completely built up ya. Baru kemudian motor ini 2003 sampai 2004 itu statusnya dirubah menjadi CKD atau completely knockdown, di mana dirakit di dalam negeri. Tapi motor yang akan kita bahas ini keluaran tahun 2002 yang dimana rakitannya itu masih rakitan luar ya, atau full diimpor dari Suzuki Malaysia ya. Motor ini secara kondisi masih sangat layak, kurang lebih sekitar 80% ya, dimana secara full tampilan motor baik dari segi mesin, kelistrikan maupun bodi masih ori ya. Paling hanya beberapa part saja yang sudah kita ganti atau kita remajakan agar lebih fresh dan tentunya lebih secara fungsi itu lebih baik. Motor ini secara spesifikasi ya, mungkin kami bisa sampaikan dulu. 150 cc 4 tak DOHC, dimana DOHC-nya itu bukan DOHC abal-abal ya, atau DOHC Hello Kitty, tapi ini memang drill DOHC, dimana secara tenaga itu mampu memuntahkan sekitar 20 lebih horsepower. Yang just info saja bahwa motor-motor 150 cc 4 tak yang keluaran sekarang itu untuk tenaganya di kisaran 16 sampai maksimal 19 HP ya. Baik dari keluaran pabrikan Honda, keluaran Suzuki yang terbaru ataupun Yamaha. Nah, motor ini pada tahun tersebut sudah bisa mengeluarkan tenaga 20 HP lebih, walaupun sistem pengkabutannya masih menggunakan karburator atau masih konvensional, belum injeksi. Tapi kalau soal keiritan lumayan lah, karena karbu standarnya ini adalah karbu vakum, dimana secara konsumsi bahan bakar tidak terlalu boros seperti itu. Oke. Yang pertama, salah satu kelebihan motor ini ya, itu speedometernya sudah menganut digital ya. Jadi bukan analog tapi sudah full digital, dimana di sini memuat RPM, kemudian memuat indikator kecepatan, bensin dan gigi. Oke. Kemudian salah satu kelebihannya adalah tangkinya yang kapasitasnya ini full plat ya. Kapasitasnya itu bisa mencapai 15 liter. Jadi nggak perlu terlalu sering mampir ke SPBU. Oke. Selain ini, tangki motor ini juga tadi yang saya sampaikan bahwa mesinnya itu cukup powerful, bahkan paling powerful untuk kelas 150 cc 4 tak yang tenaganya itu mencapai 20 HP lebih. Oke. Selain itu, motor ini juga sudah menggunakan rangka yang lagi ngetren nih untuk kalangan motorsport ya, dan digunakan juga di moge-moge, yaitu rangka model Delta Box. Istilahnya itu kalau di pabrikan Yamaha, rangka Delta Box atau mungkin bisa kita sebut Twin Spar ya, dimana terlihat kokoh secara dimensi dan juga tampilan lebih moge look. Oke. Kemudian kita bisa lihat lengan ayun atau swing arm dari motor ini sudah menganut banana arm ya, dimana armnya itu nggak kotak kayak motor-motor mahal yang zaman sekarang. Jadi ini sudah seperti arm moge-moge banana, tapi hanya sebelah. Kalau yang sebelah ini lurus ya, tapi bukan kotak biasa. Ini sudah besar modelnya dan juga sudah moge look gitu. Oke, selain arm dan sebagainya, motor ini juga secara desain
sudah lebih simpel, dimana stop lamp ini menyatu dengan sennya ya, jadi nggak perlu ngelawer-ngelawer sennya gitu loh. Memang secara model mungkin masih jadul ya, karena ini memang keluaran tahun 2000, tetapi secara overall motor ini desainnya itu tidak kalah dengan motor-motor keluaran tahun muda gitu. Jadi insya Allah modelnya ini everlasting lah kalau istilahnya, nggak boseni juga, elegan, namun tetap masih ada unsur sportinya gitu rekan-rekan. Motor ini juga secara harga itu cukup terjangkau untuk ukuran motor sport. Jadi motor ini pada waktu keluaran pada waktu awal dikeluarkan itu harganya mencapai hampir 30 juta ya, sekelas mungkin dengan motor CBR Old, dengan motor NSR dan lain sebagainya ya. Tapi untuk kisaran sekarang itu harga secondnya itu berkisar antara mungkin paling murah dengan kondisi yang kurang baik 8 juta sampai 20 jutaan ya. Jadi memang pasarannya rentangnya agak lebar, tergantung dari kondisi dan keinginan dari si penjual. Motor ini secara populasi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 500-an dari awal muncul sampai terakhir dikeluarkan di Indonesia. Jadi memang secara jumlah ini sangat limited ya, insya Allah jarang ditemui di jalan, apalagi yang kondisi mungkin masih sebagian besar ori gitu loh. Jadi saat kita mengendaranya itu memiliki kebanggaan tersendiri ya, karena motor ini jarang di jalan dan ya biasanya banyak yang ngelirik lah kalau naik motor ini di jalan gitu. Ya, kami mendapatkan motor ini memang untuk kegunaan konten salah satunya ya. Jadi kami ingin membahas motor ini, ingin mengenalkan motor ini kepada mungkin rekan-rekan generasi sekarang nih, generasi Gen Z yang mungkin nggak terlalu kenal sama motor ini, karena memang ini motor-motor jadul ya kan, jadul tapi modern ya. Spesifikasinya mungkin saya jelaskan ya secara detail. Motor ini platnya plat D Bandung Kota ya, plat D Bandung Kota. Untuk surat-surat tentu saja sangat lengkap, ada STNK, BPKB, faktur. Namun untuk minusnya pajaknya lewat 2 kali tuh ya, bisa diurus sih gitu. Kemudian untuk kondisi secara keseluruhan bodi 90% masih ori, hanya mungkin kayak spion saja yang sudah diganti karena aslinya terlalu panjang dan sudah patah. Kemudian windshieldnya sudah kami ganti yang jenong agar lebih sporty gitu. Kemudian untuk lain-lainnya paling hanya peremajaan aja di sektor jalur stang, kemudian hand grip agar lebih nyaman. Kemudian kami clear ulang atau poles ulang agar bodinya lebih mengkilap. Untuk cat dan striping ini masih ori ya, 90% masih ori, hanya mungkin tangki saja yang kami buat lebih simple gitu. Untuk jok masih ori, hanya kami custom untuk model busanya agar lebih sporty gitu loh, bertingkat. Joknya juga kami ganti, knalpot masih standar ori, kemudian velg juga masih ori, cuma kami repaint saja warna gold. Ban ya kami sesuaikan ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan insya Allah sih tinggal pakai saja karena motornya juga masih cukup nyaman dipakai, kaki-kaki juga masih enak gitu ya. Dan rekan-rekan nggak perlu banyak pusing lah, oli mesin juga sudah kami ganti dan sebagainya. Itu paling minus-minus dikit hanya kabel speedo yang kadang agak kendor gitu, jadi kadang muncul indikatornya kadang enggak, tapi itu sih hal yang mudah ya, nanti bisa diperbaiki. Untuk selebihnya ban juga masih lumayan layak pakai ya. Kemudian rantai juga masih cukup tebal dan aman, belum lama ganti jadi tidak perlu ganti. Lain-lainnya paling ya wajar lah, normal pemakaian untuk usia segini ya. Jadi sudah sangat baik untuk motor usia 20 tahunan gitu loh. Bagi mungkin rekan-rekan pemirsa yang kira-kira tertarik mungkin ingin meminang motor ini, ya asal harganya cocok bisalah kita lepas. Kita nggak mahal kok kalau jual. Tapi motor ini sudah kita sedikit restorasi dan juga sudah kita siapkan gitu loh. Jadi monggo kalau yang minat boleh, nanti bisa kami bantu kirim ke lokasi gitu. Insya Allah kami amanah kok. Nanti mungkin kami bisa fotokan surat-surat dan lain sebagainya gitu. Oke, paling cukup dulu yang bisa saya jelaskan terkait motor ini. Ya moga-moga teman-teman jadi tambah pengetahuan ya seputar motor-motor sport langka nih yang tahun-tahun jadul gitu kan. Nah, yang berminat juga boleh nanti
Kalau misalkan laku ya kami akan cari bahan lain, motor lain yang bisa kami restorasi. Setelah kami restorasi mungkin nanti kami bisa ulas gitu loh, untuk menambah pengetahuan dari para pemirsa Mokondor di rumah. Itu, terima kasih. Oke, karena mungkin juga sudah azan maghrib ya, jangan lupa sholat ya untuk rekan-rekan. Nanti yang berminat bisa hubungi nomor yang kami cantumkan ya di bawah atau di deskripsi. Teman-teman bisa langsung hubungi kalau berminat atau mau sharing-sharing juga boleh. Terima kasih untuk semuanya. Salam Mokondor.